Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Zahra dengan NIM 4111911010 akan melakukan presentasi sidang akhir artikel saya dengan judul Pengaruh Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Audit Tenor terhadap Audit Delay, Studi pada perusahaan sektor kesehatan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Pertama-tama, bagian pendahuluan. Latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini adalah laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal, di mana antara agen dan prinsipal memiliki perbedaan kepentingan. Kemudian atas perbedaan kepentingan tersebut, mengharuskan adanya auditor untuk memeriksa kewajaran atas laporan keuangan yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022. Dan waktu dalam pelaksanaan audit yang cukup penting mengingat tingkat relevansi laporan keuangan, kepercayaan publik, serta pemberlakuan sanksi atas keterlambatan pengumuman laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mengapa sektor kesehatan? Pertama, karena sektor ini masih memiliki daya tarik tersendiri di mata investor hingga tahun 2022 sebagai dampak dari pertumbuhannya di masa pandemi COVID-19. Kemudian sektor kesehatan sendiri memiliki kegiatan operasional yang cukup kompleks dan potensi fraud yang cukup tinggi. Maka dari itu, pada sektor kesehatan mengharuskan adanya kualitas audit yang baik sebagai akibat dari risiko audit yang tinggi dan tekanan untuk menyelesaikan laporan keuangan audit secara tepat waktu. Selanjutnya adalah teori. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan teori kepatuhan dan teori agensi. Dilandaskan pada teori kepatuhan dan teori agensi. Teori kepatuhan di mana adanya tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum terjadi ketika individu melakukan tindakan untuk menguntungkan diri, menghindari hukuman atau melakukan ketaatan hukum karena karena pengaruh dari efek sosial. Kemudian teori agensi yaitu adanya hubungan antara pihak pemberi wewenang yaitu prinsipal atau investor dengan pihak yang menjalankan wewenang yaitu agen atau manajemen. Kemudian ada pula audit delay yang diukur berdasarkan regulasi OJK tahun 2022 yang menetapkan akhir bulan ketiga setelah tahun tutup buku perusahaan menjadi batas publikasi laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Maka dari itu perusahaan dikatakan tepat waktu apabila laporan keuangan audit diselesaikan sebelum akhir bulan ketiga setelah tahun tutup buku perusahaan, dan perusahaan tidak tepat waktu apabila laporan keuangan audit diselesaikan setelah akhir bulan ketiga setelah tahun tutup buku perusahaan berakhir. Selanjutnya perumusan hipotesis saya sebagai berikut. Reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, opini auditor berpengaruh terhadap audit delay, dan audit tenor berpengaruh terhadap audit delay. Untuk metode penelitian, pertama saya akan menjelaskan definisi operasional variabel saya. Pertama, untuk reputasi auditor menggunakan dummy variabel yaitu 1 jika terafiliasi dengan KP Big Four dan 0 jika KP tidak terafiliasi dengan KP Big Four. Untuk ukuran perusahaan menggunakan total aset. Untuk opini auditor diukur menggunakan dummy variabel yaitu 1 jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan 0 jika mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian. Untuk audit tenor diukur dengan dummy variabel juga yaitu 1 jika diaudit KAP yang sama selama 3 tahun berturut-turut dan 0 jika tidak diaudit KAP yang sama selama 3 tahun berturut-turut. Untuk audit delay atau variabel dependen kita, dependen saya diukur menggunakan dummy variabel yaitu diberi skor 1 jika mengalami audit delay dan 0 jika tidak mengalami audit delay. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi logistik dengan menggunakan alat olah data SPSS dan Microsoft Excel. Menggunakan analisis regresi logistik karena variabel dependen atau variabel bebasnya diukur dengan dummy variabel, di mana dummy variabel merupakan nilai buatan untuk mengkategorikan variabel, di mana kategori 1 jika mendapat perlakuan dan 0 jika tidak mendapat perlakuan. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari data arsip dari Bursa Efek Indonesia periode laporan 2017-2021 dengan metode pemilihan sampel yaitu metode purposive sampling. Untuk sampel penelitian, pertama perusahaan sektor kesehatan terdaftar Bursa Efek Indonesia yang termasuk kriteria ada 30 perusahaan, kemudian telah mengumumkan laporan keuangan sampai dengan tahun 2021, termasuk kriteria ini ada 25 dan memiliki informasi terkait audit auditor tahun 2015 dan 2016.
Yang termasuk kriteria di sini ada 15 perusahaan, sehingga jumlah perusahaan sebagai sampel ada 15 dengan total tahun penelitian 5 tahun, sehingga jumlah data penelitian adalah 75 data. Lanjut ke hasil penelitian. Pertama, untuk statistik deskriptif data rasio ukuran perusahaan dari 75 data yang dapat, kemudian didapatlah perusahaan atau data terkecil sebesar 159.563.931.041 rupiah. Ini merupakan total aset terkecil yang dimiliki PT Piride Pharma Tbk tahun 2017. Kemudian nilai maksimal dari 75 data yang ada yaitu sebesar 25.635.635.156.271 rupiah. Ini merupakan total aset yang dimiliki PT Kalbe Pharma Tbk tahun 2021. Dan rata-rata ukuran perusahaan dari sektor kesehatan selama tahun 2017 sampai 2021 pada penelitian ini adalah sebesar 5.179.085.904.562 rupiah. Kemudian uji selanjutnya adalah uji keseluruhan model fit atau overall model fit. Untuk analisis regresi logistik, uji keseluruhan model fit dilihat dengan nilai minus 2 log likelihood awal atau block 0 beginning dan nilai minus 2 log likelihood akhir atau nilai block 1 enter method. Untuk nilai minus 2 log likelihood sendiri harus lebih kecil dari cheatable, sehingga ketika dilihat di sini nilai minus 2 log likelihood block 0 beginning yang merupakan nilai awal sebelum variabel independen dimasukkan dalam model sebesar 62,532 nilai ini lebih kecil dari cheatable yang sebesar 95,081, sehingga menunjukkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen telah memenuhi syarat uji. Untuk nilai minus 2 log likelihood block 1 enter method yang merupakan nilai akhir setelah variabel independen dimasukkan dalam model sebesar 53,269, nilai ini lebih kecil dari cheatable yang sebesar 90,531, sehingga menunjukkan bahwa model setelah dimasukkan variabel independen telah memenuhi syarat uji. Kemudian untuk uji koefisien determinasi atau pengujian untuk menguji variabel atau pengujian untuk menguji kemampuan variabel independen dalam mengaruhi dan menjelaskan variabel dependen penelitian. Di sini dapat dilihat dengan menggunakan nilai Nagelkerke R-square. Nilai Nagelkerke R-square pada penelitian adalah sebesar 0,136, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen penelitian sebesar 13,6%. Sementara sebesar 86,4% atau sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kemudian ada uji Guidance of Fit untuk mengukur kelayakan model regresi. Di sini dapat dilihat jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka diindikasikan terdapat kesesuaian model. Namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat indikasi kesesuaian model tidak baik. Kemudian pada penelitian saya dapat dilihat nilai signifikansi lebih besar nilai signifikansi pada uji Guidance of Fit test adalah sebesar 0,834, lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan pada model penelitian dan nilai observasinya, serta model penelitian mampu memprediksi nilai-nilai observasinya dengan baik. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Untuk uji hipotesis penelitian saya, variabel pertama reputasi auditor mendapat nilai signifikansi 0,951, ini lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Untuk ukuran perusahaan mendapat signifikansi sebesar 0,131, lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Variabel opini auditor mendapat nilai signifikansi 0,179, nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga hasil ditolak. Dan audit tenor mendapat nilai signifikansi 0,680, lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Selanjutnya untuk pembahasan, pertama terkait reputasi auditor. Reputasi auditor ini awalnya diduga dapat mengenai audit delay karena reputasi auditor yang diukur dengan membedakan KAP yang terafiliasi dengan Big Four dan non Big Four diyakini dapat mempengaruhi audit delay karena KAP yang terafiliasi dengan Big Four diyakini memiliki sumber daya yang lebih kompeten, profesional, dan kualitas auditor yang lebih baik. Namun berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan,
Nilai signifikansi reputasi auditor sebesar 0,951, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay ditolak. Hasil ini mendukung penelitian Jurada TU tahun 2021 pada perusahaan manufaktur dan penelitian Wendy et al. Tahun 2019 pada perusahaan industri dasar dan kimia. Penjelasan terkait hal ini, pertama, 50 berdasarkan data yang dikumpulkan dari 15 perusahaan kesehatan dengan periode laporan 5 tahun, perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four adalah sebesar 57% dan 43% perusahaan lain diaudit oleh KAP Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa baik KAP Big Four maupun non-Big Four akan memberikan pelayanan profesional untuk mendorong perusahaan klien dalam menaati regulasi pemerintah, serta belum terdapat jaminan kualitas auditor di Indonesia yang mendadakkan setiap KAP akan mengutamakan efisiensi pekerjaan dan memiliki program audit yang baik. Program audit yang baik di sini berarti setiap KAP tetap memperhatikan tingkat materialitas atau mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko audit pada perusahaan sektor kesehatan, sehingga program audit dapat disusun dan dilaksanakan sesuai standar audit dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu variabel ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset awalnya diduga dapat mengaruhi audit delay karena ukuran perusahaan dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk merekrut auditor berkualitas berdasarkan sumber daya yang dimiliki serta pengendalian internal dan sistem serta teknologi yang lebih baik pada perusahaan besar. Sejalan pula dengan teori kepatuhan dan teori agensi, di mana perusahaan akan memiliki tekanan untuk mematuhi peraturan terkait publikasi laporan keuangan dan berkewajiban untuk menyampaikan kinerja perusahaan kepada investor. Pada hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,131, lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay ditolak. Hasil ini mendukung penelitian Putra Wilopo tahun 2018 pada perusahaan properti dan real estate, serta mendukung penelitian Putri et al. Tahun 2021 pada perusahaan transportasi. Hal ini berarti baik perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan pada prinsipal dan publik secara tepat waktu dan menghindari sanksi atau berusaha untuk menghindari sanksi atas keterlambatan pengumuman laporan keuangan. Terdapat pula peran auditor dalam menyelesaikan program audit dan prosedur audit secara tepat waktu mengingat kompleksitas dan risiko audit. Kemudian selanjutnya adalah opini auditor berpengaruh terhadap audit delay. Opini auditor yang diukur dengan mengkategorikan opini wajar tanpa pengecualian dan opini wajar tanpa pengecualian diduga dapat mengaruhi audit delay karena opini audit menuntut atau mengharuskan auditor untuk mengonfirmasi kembali hasil atas pekerjaannya. Ketika perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, di sini maka auditor diharuskan untuk memeriksa laporan keuangan secara menyeluruh pun terkait bukti dan penyajian atas laporan keuangan seluruhnya. Kemudian opini auditor sendiri merupakan jembatan kepentingan antara pihak yang menjalankan wewenang dan pihak memberi wewenang atau merupakan perwujudan atas teori agensi di perusahaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikansi opini auditor yaitu sebesar 0,179, lebih besar dari 0,05, yang menyatakan bahwa hipotesis opini auditor berpengaruh terhadap audit delay ditolak. Hasil ini mendukung penelitian Jessica et al. Tahun 2020 pada perusahaan jasa dan penelitian Yulianti et al. Tahun 2021 pada perusahaan LQ45, di mana penjelasannya berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 15 perusahaan dengan 5 tahun penelitian didapat bahwa 85% perusahaan sektor kesehatan menerima opini wajar tanpa pengecualian dan 15% menerima opini selain wajar tanpa pengecualian. Maka ketika ketika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian, diindikasikan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku serta pemeriksaan terhadap saldo-saldo dalam laporan keuangan dan bukti yang disediakan oleh perusahaan sudah mencukupi. Ada pula hasil atas program audit yang sudah memenuhi standar umum, kerjaan lapangan, dan pelaporan sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu. Opini audit sendiri merupakan jembatan atas perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan prinsipal perusahaan sehingga opini audit tidak mengaruhi audit delay. Untuk variabel terakhir yaitu audit tenor yang diukur dengan
mengkategorikan perusahaan yang telah diaudit oleh KAP yang sama selama 3 tahun berturut-turut dan perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP yang sama selama 3 tahun berturut-turut, di mana pengelompokan ini merupakan imbas dari PMK nomor 17 atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008, di mana auditor dapat memberikan jasa audit kepada perusahaan klien maksimal selama 3 tahun berturut-turut, diyakini dapat mempengaruhi audit delay. Karena auditor yang telah menjalin kerjasama dalam waktu yang lama biasanya memiliki proses audit yang lebih cepat dan efisien karena telah memahami cakupan bisnis, kegiatan operasi, pengendalian internal, dokumen perusahaan yang diauditnya. Namun berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, nilai signifikasi audit tenor sebesar 0,680 lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa hipotesis audit tenor berpengaruh terhadap audit delay ditolak. Hasil ini mendukung penelitian Safi dan Triani tahun 2021 pada perusahaan jasa investasi serta penelitian Jessica et al. Tahun 2020 pada perusahaan jasa. Pembahasan terkait hal ini yaitu opini audit yang diatur berdasarkan PMK nomor 17 tahun 2008, di mana masa kerja selama 3 tahun dianggap belum cukup untuk memahami internal, pengendalian internal, kegiatan operasi dan cakupan bisnis perusahaan, serta terdapat risiko audit yang besar pada perusahaan sektor kesehatan mengharuskan adanya peninjauan kembali atas program audit yang dilakukan oleh auditor. Auditor pula dituntut untuk senantiasa profesional dan independen sesuai dengan standar umum audit. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Untuk simpulan didapat hasil berupa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay, opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay, dan audit tenor tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia. Hal ini berarti pada perusahaan sektor kesehatan Indonesia, auditor yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengan KAP Big Four akan tetap merancang program audit yang berkualitas bahkan setelah menjalin kerjasama selama 3 tahun berturut-turut, dan baik perusahaan dengan total aset besar maupun kecil akan tetap berupaya untuk mematuhi regulasi pemerintah terkait pengumuman laporan keuangan serta mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan publik dengan cara mengumpulkan laporan keuangan secara tepat waktu. Untuk saran sendiri, penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian terhadap faktor lain yang dapat mempengaruhi audit delay, misalnya profitabilitas, solvabilitas, serta pergantian auditor, memperluas sektor yang akan diteliti terkait audit delay, dan melakukan penelitian pada tahun yang berbeda dan periode waktu yang berbeda. Sekian presentasi dan akhir artikel saya, Kamelia Zara dengan NIM 411911010. Tidak lupa pula saya hendak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dosen wali, serta pendukung-pendukung lainnya yang telah menghibur saya, mengarahkan, mengevaluasi, membimbing, dan mendorong saya sehingga dapat menyelesaikan artikel sampai dengan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.